Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Maharani, NPMD 2311066. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep penting dalam dunia analisis data, extraction, transform, loading, atau ETL. Yang pertama, konsep penting dalam dunia analisis data extraction. Dalam dunia analisis data extraction, beberapa konsep penting melibatkan proses pengambilan data dari sumbernya. Berikut adalah konsep kunci. Yang pertama, sumber data. Identifikasi dan pemahaman terhadap sumber data yang relevan seperti database, file text, API, atau data streaming. Evaluasi kualitas dan keandalan sumber data untuk memastikan integritas data yang diambil. Yang kedua, metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi yang sesuai, apakah itu ekstraksi penuh atau inkremental untuk meminimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan. Penerapan teknik seperti chain, data capture, atau CDC untuk mendeteksi perubahan data yang terjadi sejak ekstraksi sebelumnya. Yang ketiga, frekuensi ekstraksi. Penentuan frekuensi ekstraksi yang optimal berdasarkan kebutuhan analisis dan sifat perubahan data. Memahami pola perubahan data untuk menentukan apakah ekstraksi berkala atau real time lebih sesuai. Yang keempat, filtering data. Penetapan filter untuk mengekstraksi hanya data yang diperlukan, mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan parameter atau kriteria tertentu untuk merinci data yang diambil. Yang kelima, validasi data. Verifikasi kebenaran dan integritas data selama proses ekstraksi untuk menghindari kesalahan atau distorsi. Identifikasi dan penanganan data yang tidak valid atau tidak lengkap. Yang keenam atau yang terakhir, manajemen versi data. Pemantauan versi data untuk menangani pembaruan dan perubahan dalam sumber data. Penanganan konflik versi dan pembaruan secara sistematis. Selanjutnya, konsep penting dalam dunia analisis data transform. Dalam konteks analisis data transform, beberapa konsep penting melibatkan langkah-langkah untuk memanipulasi dan merapikan data agar dapat diolah lebih lanjut. Berikut adalah beberapa konsep utama. Yang pertama, pembersihan data. Identifikasi dan penanganan data yang tidak valid, hilang, atau duplikat. Penghapusan atau penggantian nilai yang tidak masuk akal atau tidak konsisten. Yang kedua, normalisasi data. Standarisasi format data agar konsisten dalam struktur dan ukuran. Mengkonversi data ke dalam satuan atau format yang dapat dibandingkan dan dipahami dengan mudah. Yang ketiga, penggabungan data. Menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menciptakan dataset yang lebih lengkap. Menyatukan data yang memiliki kunci atau atribut bersama untuk analisis yang lebih holistik. Yang keempat, transformasi kolom. Menghitung atau mengubah nilai kolom menggunakan fungsi matematika, logika, atau ekspresi kondisional. Pemilihan dan ekstraksi informasi tertentu dari kolom yang ada. Kelima, pemfilteran data. Penerapan filter untuk memilih subset data yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Penggunaan kriteria tertentu untuk mengecualikan atau menyertakan data berdasarkan kebutuhan. Yang keenam, enrichment atau pemerkayaan. Menambahkan informasi tambahan ke dalam dataset seperti data referensi eksternal atau hasil perhitungan tambahan. Meningkatkan konteks data untuk memperkaya analisis yang akan dilakukan. Yang ketujuh, pivot atau unpivot. Merotasi data atau pivot untuk mengubah struktur tabel, mengembalikan struktur data yang diubah atau unpivot untuk analisis lebih lanjut. Yang kedelapan atau yang terakhir,
Agregasi merangkum data untuk mendapatkan informasi ringkas seperti total, rata-rata, atau nilai maksimum. Agregasi data untuk level tertentu, misalnya per waktu atau kategori tertentu. Kemudian beralih ke konsep penting dalam dunia analisis data loading atau ETL. Dalam dunia analisis data loading dalam konteks ETL, beberapa konsep penting melibatkan proses memasukkan data yang telah diekstraksi dan diubah ke dalam penyimpanan tujuan. Berikut adalah beberapa konsep utama. Yang pertama, tujuan pemuatan atau loading. Menentukan tempat penyimpanan data seperti data warehouse, data lake, atau data mart. Mengidentifikasi dan memahami struktur penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang kedua, proses pemuatan loading. Menyusun dan memasukkan data ke dalam penyimpanan tujuan dengan efisien, memastikan integritas data selama proses pemuatan. Yang ketiga, strategi pemuatan. Memilih antara pemuatan penuh atau pemuatan inkremental tergantung pada kebutuhan dan sifat perubahan data. Menerapkan strategi untuk meminimalkan waktu dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, validasi data. Memastikan bahwa data yang dimuat sesuai dengan aturan bisnis dan kebutuhan analisis. Menjalankan pemeriksaan kebenaran dan kevalidan data setelah proses pemuatan. Yang kelima, indeks dan kunci. Menentukan dan mengelola indeks untuk meningkatkan kinerja akses data, menentukan kunci primer dan asing untuk memastikan integritas referensial. Yang keenam, partisi dan fragmentasi. Menerapkan partisi data jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja query, memahami dan menerapkan fragmentasi data untuk mendukung distribusi data yang optimal. Yang ketujuh, manajemen kesalahan. Mengimplementasikan mekanisme manajemen kesalahan untuk menangani situasi yang tidak terduga dalam proses pemuatan. Melacak dan melaporkan kesalahan dengan rinci untuk memudahkan perbaikan. Yang kedelapan, audit dan logging. Menerapkan audit trail untuk melacak perubahan dan aktivitas data. Logging atau merekam informasi yang dapat digunakan dalam pemantauan data analisis performa. Yang kesembilan atau yang terakhir, skema penyimpanan. Menentukan skema penyimpanan yang optimal sesuai dengan jenis data dan jenis analisis yang akan dilakukan. Menyesuaikan struktur penyimpanan dengan kebutuhan query yang umumnya dilakukan. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini membantu memastikan bahwa proses pemuatan data ETL berjalan lancar dan data siap digunakan untuk analisis dengan efektif. Dan kesimpulannya, ETL atau Extraction, Transformation, Loading adalah proses kunci dalam analisis data yang melibatkan pengambilan data dari sumber, membersihkan dan merapikan data, serta memasukkan data yang telah diproses ke dalam penyimpanan tujuan. Ini memastikan data siap untuk analisis yang efektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.